Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Miftah dalam pelajaran bahasa pendidikan bahasa Indonesia. Pada siang hari ini kita akan membawakan materi tentang surat lamaran pekerjaan. Materi surat lamaran pekerjaan ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu mampu menyusun struktur surat lamaran kerja yang tepat dan efektif, mengembangkan kemampuan menulis yang jelas, singkat, dan persuasif. Yang ketiga, mampu menyampaikan informasi pribadi dan pengalaman kerja secara akurat. Sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, surat lamaran pekerjaan ini merupakan dokumen yang ditulis oleh pelamar pekerjaan untuk mengajukan diri sebagai kandidat pada lowongan pekerjaan tertentu. Nah, baik, surat lamaran pekerjaan ini memiliki struktur. Yang pertama itu ada di bagian awal, yaitu informasi kontak pribadi. Di bagian ini biasanya ditulis di atas surat, menuliskan nama lengkap, alamat, nomor telepon, dan alamat email pelamar. Ini membantu perekrut menghubungi anak-anak sekalian. Yang kedua ada tanggal, yaitu tanggal penulisan surat ini biasanya ditulis di atas bagian kanan yang menunjukkan konteks waktu kapan surat tersebut dibuat. Selanjutnya ada salam pembuka. Salam pembuka ini biasanya ditulis dengan formal, yaitu yang terhormat Bapak atau Ibu HRD, atau kepada yang terhormat Direktur HRD, menunjukkan rasa hormat. Setelah itu ada bagian isi. Nah, bagian isi ini ada perkenalan diri, yaitu paragraf pertama yang mengekspresikan diri singkat, menyebutkan posisi yang dilamar dan sumber informasi lowongan pekerjaan. Setelah itu ada pengalaman kerja. Nah, pada bagian ini merinci pengalaman kerja pelamar yang relevan dengan posisi yang dilamar, termasuk nama perusahaan, posisi, tanggal bekerja, dan pencapaian utama. Setelah itu ada keterampilan dan keahlian. Penjelasan keterampilan dan keahlian ini yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar, disertai contoh jika memungkinkan. Selanjutnya motivasi, yaitu alasan tertarik dengan posisi tersebut dan perusahaan tempat lowongan pekerjaan berada, menunjukkan antusiasme terhadap peran dalam perusahaan. Selanjutnya ada penutup. Biasanya penutup ini berisi tentang ucapan terima kasih atas perhatian perekrut dan harapan untuk mendapatkan kesempatan wawancara. Selanjutnya ada pernyataan kesediaan, yaitu biasanya ditulis seperti siap mengikuti proses seleksi. Setelah itu ada tanda tangan. Nama pelamar di bawah tanda tangan jika dikirim secara fisik menggunakan tinta biru atau tinta hitam di sebelah kanan, di bawah sebelah kanan. Setelah itu ada lampiran jika diperlukan. Lampiran ini berisi tentang dokumen pendukung seperti kurikulum vitae, fotokopi ijazah, sertifikat pelatihan, dan dokumen pendukung lainnya seperti pas foto, SKCK, dan lain-lain. Selanjutnya ada tips dalam menulis surat lamaran kerja, yaitu yang pertama ada personalisasi, yaitu sesuaikan surat dengan posisi dan perusahaan yang Anda lamar. Sebutkan nama perusahaan dan posisi yang dilamar untuk menunjukkan bahwa Anda telah memperhatikannya dengan detail. Setelah itu yang kedua ada konten yang relevan, yaitu fokus pada pengalaman dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Hindari menyertakan informasi yang tidak relevan atau terlalu umum. Yang ketiga, bahasa yang profesional, yaitu gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Hindari jargon yang berlebihan dan pastikan surat mudah dibaca. Yang keempat ada struktur yang jelas, yaitu ikuti struktur yang umum digunakan, termasuk informasi kontak, salam pembuka, perkenalan diri, pengalaman kerja, keterampilan dan keahlian, motivasi, penutup, dan tanda tangan. Sampai sini sudah pada paham kan? Baik, kalau sudah pada paham, kita lanjutkan. Yang kelima ada kesingkatan dan kejelasan, yaitu menggunakan kalimat yang singkat dan jelas.
Hindari penggunaan kata-kata yang berlebihan atau ambigu. Yang keenam, ada ejaan dan tata bahasa. Periksa kembali ejaan dan tata bahasa untuk memastikan tidak ada kesalahan. Kesalahan kecil dapat memberikan kesan yang kurang baik. Yang ketujuh, yaitu ada antusiasme dan kepercayaan diri. Tunjukkan antusiasme dan kepercayaan diri dalam surat Anda. Nyatakan alasan Anda tertarik dengan posisi tersebut dan bagaimana Anda dapat memberikan kontribusi kepada perusahaan. Jika surat lamaran kerja menggunakan file atau diketik, usahakan menggunakan format yang rapi. Pastikan format, font, dan margin surat konsisten sepanjang dokumen. Hindari penggunaan warna atau gambar yang tidak profesional. Yang terakhir, uji coba. Jika memungkinkan, minta masukan dari teman atau profesional dalam bidang terkait sebelum mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Baik anak-anak, itu tadi ada 10 tips yang bisa digunakan untuk menulis surat lamaran pekerjaan. Di sini Bu Mifa ada contoh nih, contoh lowongan pekerjaan. Nah, ini dari iklan di internet Ibu Kerin. Nah, ini ada contoh lamarannya. Sekarang kita akan membuat surat lamaran pekerjaan dengan iklan ini. Baik, di dalam contoh iklan lowongan pekerjaan ini tertera ada lowongan yang kosong, yaitu dokter spesialis urologi, dokter spesialis jantung, dokter spesialis neurologi, dokter umum, dan perawat. Anak-anak bisa memilih salah satu dari kelima lowongan yang tertera di contoh lowongan pekerjaan ini. Selanjutnya, di sini tertera pendaftaran dibuka mulai 16 Oktober sampai 12 Desember 2020. Jadi kita akan membuat surat lowongan pekerjaan antara dari tanggal 16 Oktober sampai dengan 12 Desember 2020. Oke, jadi mari kita buat contohnya. Ibu akan menulis di sini, kita akan membuat surat lamaran pekerjaan ini tanggal 20 Oktober 2020. Baik, yang pertama penulisan tanggal, yaitu ada di atas sebelah kanan, tepatnya sebelah sini. Kita tulis tanggal pembuatan suratnya, yaitu 20 Oktober 2022. Nah, yang pertama ada tanggal pembuatan surat lamaran pekerjaan, yaitu tanggal 20 Oktober 2022. Selanjutnya kita kembali ke sini, yaitu kita akan menulis perihal surat ini dibuat dan lampiran yang akan diberikan untuk kirim surat lamaran pekerjaan ini ke perusahaan tersebut. Yang pertama ada yang pertama ada lampiran yang berisi 5 lembar dokumen. Kita akan menghantarkan 5 lembar dokumen yang sesuai dengan syarat dan ketentuan surat lamaran pekerjaan tersebut. Lalu ada perihal permohonan menjadi dokter umum. Nah, kita akan memilih untuk menjadi dokter umum dari 5 lowongan pekerjaan yang tertera dalam iklan lowongan pekerjaan ini. Selanjutnya, yaitu kita akan menuliskan salam pembuka untuk mengawali surat lowongan pekerjaan ini. Berikut ini adalah salam pembuka yang berisi tentang
rasa hormat kepada direktur rumah sakit yang akan kita masukkan lowongan pekerjaannya. Lalu ada alamat kemana surat lowongan ini akan diberikan. Selanjutnya bagian isi. Kita mulai dengan maksud dan tujuan surat lowongan pekerjaan ini kita kirim ke rumah sakit tersebut. Nah, seperti ini. Kita mulai dengan hormat kepada direktur yang tertera dalam rumah sakit tersebut. Lalu kita jabarkan, kita menemukan iklan surat ini dari mana. Lalu kita cantumkan kita ingin melamar lowongan pekerjaan pada bidang apa, dan di sini dalam bidang dokter umum. Setelah itu cantumkan identitas diri sebagai informasi dari pelamar pekerjaan. Nah, selanjutnya ada identitas diri yang terdiri dari nama pelamar pekerjaan. Setelah itu ada tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat rumah dari pelamar pekerjaan tersebut. Nah, seperti ini. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan alamat pelamar pekerjaan tersebut. Setelah itu ada penutup. Nah, setelah mengisi identitas, setelah itu ada penutup yang biasanya diisi oleh ucapan terima kasih dan lampiran dokumen yang akan diberikan ke perusahaan rumah sakit tersebut. Biasanya akan tertulis seperti ini. Dari identitas seperti ini, mengajukan permohonan untuk menjadi dokter bidang dokter umum di RSKA Permata Trinutama sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan. Kiranya saya mempunyai kualifikasi yang cukup memadai untuk melakukan pekerjaan dalam bidang dokter umum tersebut. Oleh karena itu, sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan. Kita tulis lampirannya. Yang pertama ada daftar riwayat hidup. Yang kedua, fotokopi KTP. Yang ketiga, fotokopi ijazah. Yang keempat, ada sertifikat. Jika mempunyai sertifikat bisa dilampirkan sebagai pertimbangan dari direktur untuk menerima lowongan pekerjaan kita. Setelah itu yang kelima ada pas foto. Nah, setelah itu ada pas foto. Setelah lampirannya kita sudah masukkan ke dalam, kita tuliskan ke dalam surat lowongan pekerjaan tersebut, lalu kita tutup dengan kalimat, demikian surat lamaran ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Besar harapan saya untuk dapat diterima di rumah sakit yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya ucapkan terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, kita akan membubuhkan tanda tangan. Biasanya tanda tangan itu tertera di sebelah kanan bawah. Yang pertama ditulis dengan
itu tadi adalah contoh pembuatan dan penulisan surat lowongan pekerjaan yang baik dan benar. Sampai sini sudah pada paham kan bagaimana cara menulis surat lowongan pekerjaan dengan baik? Sudah, Bu. Nah, baik. Untuk selanjutnya, siapa yang ingin bertanya atau ada pertanyaan seputar surat lamaran pekerjaan ini? Saya, Bu, mau bertanya. Silahkan. Maaf, Bu, apa yang perlu disiapkan atau lakukan setelah mengirim surat lamaran kerja dan menunggu wawancara? Oke, baik. Pertanyaannya bagus sekali. Setelah mengirim surat lamaran pekerjaan dan menunggu wawancara, ada beberapa hal yang perlu disiapkan atau dilakukan untuk memastikan kesempatan terbaik. Yang pertama yaitu persiapan mental. Tenangkan diri dan bersiaplah untuk wawancara dengan melakukan latihan wawancara. Pikirkan tentang pertanyaan yang mungkin diajukan dan siapkan jawaban yang jelas dan percaya diri. Yang kedua, ada penelitian perusahaan. Pelajari lebih dalam tentang perusahaan tempat Anda melamar, termasuk visi, misi, budaya kerja, dan pencapaian terbaru. Ini menunjukkan bahwa Anda serius dan tertarik dengan perusahaan tersebut. 3. Pertimbangkan logistik. Periksa lokasi dan waktu wawancara, tahu jalan menuju kantor perusahaan, dan rencanakan waktu tiba yang tepat untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Yang keempat ada dokumentasi pendukung, yaitu siapkan salinan dokumentasi pendukung seperti CV, surat rekomendasi, portofolio, dan catatan kecil jika diperlukan. Bawa dokumen ini dalam bentuk fisik dan digital atau PDF untuk wawancara. Yang kelima adalah pakaian profesional. Berpakaian profesional sesuai dengan budaya perusahaan. Pilih pakaian yang rapi dan sesuai dengan posisi yang dilamar. Yang keenam adalah latihan etiket. Pelajari etiket wawancara dasar seperti cara berjabat tangan, kontak mata, dan bagaimana menjawab pertanyaan dengan sopan dan percaya diri. Yang ketujuh ada kesiapan teknis. Pastikan perangkat elektronik yang Anda bawa berfungsi dengan baik seperti ponsel, laptop, atau tablet jika diperlukan untuk presentasi atau mengakses informasi selama wawancara. Yang kesembilan ada tidur yang cukup. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin ditambahkan boleh nanti bisa cari di internet lagi. Udah paham? Paham, Bu. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, terima kasih juga atas pertanyaannya. Sekarang kita apresiasi dulu untuk teman kita yang sudah bertanya pada materi kali ini. Baik, itu saja materi yang saya bawakan pada hari ini. Sekarang kita evaluasi dulu. Tadi kita sudah mempelajari tentang struktur surat lamaran pekerjaan, yaitu ada bagian awal yang berisi informasi kontak pribadi, tanggal, salam pembuka, terus ada bagian isi yaitu perkenalan diri, pengalaman kerja, dan keterampilan dan keahlian sesuai dengan lowongan yang akan diajukan. Yang setelah itu ada motivasi dan penutup dengan mengucapkan terima kasih disertai tanda tangan, dan ada lampiran yang dicantumkan sesuai dengan dokumen-dokumen yang akan diberikan bersama dengan surat lowongan pekerjaan tersebut. Dan ada beberapa tips-tips tentang menulis surat lowongan pekerjaan. Nah, jadi mungkin sampai di situ dulu materi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.